Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Aquarius ya untuk hari ini. Ada cerita tentang apa? Ada cerita apa ya? Kayak ada kelembutan, ada ketenangan, ada perselingkuhan, ada kehidupan yang baru dimulai, ada tentang ketenangan, dan aku mendengar ada jeritan seseorang dalam kesengsaraan gitu ya. Oke. Wow. Oke. Tentang sebuah perjuangan yang amat panjang di sini ya. Ada tentang perubahan dalam sistem kehidupan. Ya mungkin awalnya tuh kalian gak ada keinginan untuk maju pesat dalam usaha ataupun dalam karir gitu ya. Tadinya nggak ada keinginan untuk kesana kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu ya, kalian ternyata terbuka, pemikirannya terbuka, jalan pikiran kalian tuh mulai terlihat gitu. Arahnya itu sebetulnya ternyata kalian lebih maksimal ke pencapaian kualitas diri ya, berjuang untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kalian ingin diterima ya, kalian ingin dihargai di lingkunganmu, kalian ingin punya kebanggaan untuk keluargamu gitu ya. Karena di sini kalian dibimbing oleh seseorang keluarga, entah ayahmu atau ibumu atau keluarga kayak paman, kayak siapapun di sini yang memaintain kalian untuk lebih maksimal dalam pencapaian kayak gitu. Nah, harus kuat dalam menjalani hidup. Nah, nih ayah kasih tahu ke kamu ya, kamu harus jadi seorang yang nanti itu jujur dalam bekerja, dalam tindak tanduk kamu kayak gitu. Kamu harus punya visi misi yang kuat, harus bisa membangun kepercayaan diri kamu, kepercayaan orang-orang sekitar kamu, relasi kamu, nah kayak gitu ya. Nah, di sini ada dukungan dari beberapa pihak juga, dari relasi ataupun keluarga. Di sini yang kalian adalah keluarga yang memiliki kualitas kehidupan yang cukup masyhur gitu ya. Kayak misalnya kalian dilahirkan dari orang-orang yang berada kayak gitu ya, dari orang-orang yang punya kualitas yang condong ke arah kebajikan kayak gitu. Yang keluarga kalian tuh nggak pernah menilai segala sesuatu tuh dari materi, dari fisik ya, dari kecantikan lah apa ya gitu ya. Lebih kepada menyukai orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang mampu menjadi tulang punggung, yang menjadi kebanggaan untuk keluarganya, yang menjadi kebanggaan untuk dirinya sendiri, yang bisa memberikan peluang-peluang yang bagus terhadap lingkungan ya. Misalnya kalian di sini adalah seseorang yang kritis terhadap masyarakat, terhadap lingkungan sekitar. Kayak ada orang yang nggak ada kerjaan gitu, kalian mampu memberikan kenyamanan, memberikan informasi gitu, ngasih sesuatu hal spirit kayak ini ada lowongan pekerjaan, kamu mau nggak kayak gitu. Kalian tipe orang yang tidak suka melihat sesuatu yang teraniaya gitu ya, atau ada kesedihan atau apa. Jadi ini ada pergerakan gitu di antara kegiatanmu ini berawal dari motivasi atau motivator yang hebat, yang handal, yang ada dalam keluargamu gitu ya, atau teman, sahabat, relasi dan segala macam. Kalian terdidik untuk selalu menjadi yang terbaik untuk siapapun, untuk pasangan, itu untuk pacar kamu gitu, untuk keluargamu di sini, terhadap lingkungan juga gitu ya. Di sini kalian adalah orang yang dipandang di sini di lingkungannya sebagai seseorang yang bijaksana, yang low profile, yang membantu siapapun di sini yang membutuhkan. Ini sepertinya turun temurunnya begitu ya, dulunya ataupun sekarang yang sedang berlangsung di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, gitu ya. Di sini ada sesuatu hal yang the high prioritize. Kalian adalah orang yang dibangunkan ya spiritualnya ya. Keturunan yang bagus, keturunan yang baik gitu ya, akan menghasilkan keturunan yang baik.
Kalau di atasnya adalah seseorang yang penderma, di bawahnya berderma juga. Yang selalu menolong lah ya, yang selalu menyibukkan dirinya untuk masyarakat seperti itu ya, itu mungkin ada past life ya, atau leluhur juga turunan-turunanmu nya. Yang kenapa sih kak aku nolong orang tuh nggak tega gitu, kalau nggak ditolong akunya jadi nggak bisa tidur kak, aku kepikiran. Nah seperti itu ya, itu ada gambaran dimana kekuatan di dalam dirimu ini membimbing supaya jangan sampai menyanyiakan kesempatan dalam menolong. Takutnya gini guys, kita nggak pernah tahu cobaan datang, ada yang pakai baju cumpang camping ya. Tuhan sedang menurunkan seseorang untuk menguji keimananmu ya. Seseorang ini diuji gitu oleh kedatangan manusia-manusia lainnya untuk menghadapmu gitu, seperti itu. Ketika dia membutuh bantuan ataupun tiba-tiba dia lewat aja di depanmu gitu, kalian beri aja, dia mau minta apa enggak kasih ya. Siapa tahu itu adalah ujian dari semesta, gambaran alam semesta, gambaran roh spiritual itu bisa menjadi siapa saja di depanmu. Oke. Karena kita tidak terlepas dari dua dunia, dunia nyata dan dunia tidak nyata. Dunia nyata ya kita sehari-hari, dunia tidak nyata adalah alam goib. Karena rezeki, jodoh, segala hal itu goib guys ya. Jadi kita jangan mengandai-andai segala sesuatu yang belum itu kejadian. Itu jodoh saya apa enggak, kita kapan matinya, terus rezeki kita hitung berapa ya, enggak seperti itu. Dunia itu sangat menyediakan segala sesuatunya sesuai sama kemampuan. Nah kita juga harus tahu kemampuan kita segimana. Kita jangan terlalu tinggi kan seleranya, kita sesuaikan dengan posisi kita siapa, di mana, bagaimana gitu. Cuman kita selalu membicarakan tentang kebaikannya dunia ini terhadapmu, kebaikan alam semesta ini kepadamu. Jangan pernah menutup kesempatan itu melalui logikamu, daya pikirmu. Yang kamu pikirkan adalah saya akan menghasilkan segini. Enggak, saya akan menghasilkan lebih dari ini. Karena Tuhan tahu berkah yang akan datang kepada kita akan diberikan banyak ketika kita mempunyai tujuan yang baik terhadap seluruh hal. Oh, saya ini diberi segini untuk apa? Untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk orang yang dicintai gitu ya. Mudah-mudahan diberkahi banyak rezeki gitu. Oh, dia bukan jodoh saya, kayaknya nggak mungkin. Oke, kenapa nggak mungkin? Oh, fisik saya nggak sama dia, dia ganteng, saya enggak. Atau dia cantik, saya enggak. Terus kalau kita memaksakan diri kita untuk, misalnya ya, aku itu nggak mungkin, ya udah selesaikan ketidakmungkinan itu ya. Kalau kalian saya akan bisa mendapatkan kamu sesuai dengan kebutuhanku. Kalau memang kamu jodohku, Tuhan akan mempermudah untukku. Kalau tidak akan mempersulit. Udah. Kalau dalam masalah banyak dipersulit, berarti indikasi jauh dari kata jodoh. Kamu baik nggak? Dia baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya ya. Yang jahat sama yang jahat, kalian jahat nggak? Baik, ketemu sama yang jahat, berarti nanti dia bisa jadi baik kalau dia baik, kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan misalnya ngasih hidayahnya sampai ke dia, dilupain nggak sama dia, atau dia pura-pura nggak tahu kalau udah ada hidayah. Oke. Oh, dia jodoh saya akan melakukan segalanya. Oh, ciri-cirinya seperti ini, saya akan berbuat sesuatu hal untuknya. Kalau kalian mau nolong aja. Jangan pernah beranggapan dia adalah jodoh saya, jadi saya harus berbuat banyak kepada dia. Nanti kalian kecewa kalau dianya itu selingkuh. Ya, kalau kalian materinya banyak, support dia, dukung dia sesuai dengan kemampuan. Kenapa yang sakit melebihi kapasitas? Ya, jadi menolonglah sesuai dengan kapasitas. Misalnya kalian punya uang 20.000, kapasitas kalian menolong berapa? 5.000, ya udah 5.000 aja. Sisanya untuk apa? Untuk bensin. Ya, 200 juta nih kemampuannya, berapa? 50 juta, ya udah. Kalian percaya bahwa ada keberkahan yang melebihi dari angka 50 juta itu. Sebelum kalian berbuat sesuatu hal yang baik,
sebelum kalian melakukan hal kebaikan itu, kalian udah menyimpan file tulus dan ikhlas dulu, biar nanti nggak hitung-hitungan kayak gitu ya. Banyak berdoa bahwa saya harus memiliki kelebihan dalam materi untuk memberikan sesuatu ini, hadiah ini untuk si A, untuk si B, untuk si C. Katakan setiap hari kepada alam semesta sebelum kalian tidur atau setelah kalian bangun tidur bahwa alhamdulillah, aku bersyukur masih bisa menikmati nafas ini, masih bisa berkarya, masih bisa mencintai seseorang, masih dicintai seseorang, masih ada kedua orang tua, atau masih ada saudara. Nah, seperti itu ya. Jadi ada di sini energi yang kelelahan juga ada ya. Rasa sakit ada, tapi perjalanan kalian dikikis oleh rasa sakit itu, akhirnya kalian bertemu dengan sesuatu hal di sini yang membangkitkan semangat. Mungkin ada orang yang kalian cintai di sini yang membawa kalian kepada kebaikan-kebaikan hidup. Karena sebelumnya kalian ketemu sama yang toksik semua ya, akhirnya kalian bisa berpikir, makanya kalau aku ada teman, sahabat siapapun, dia toksik banget. Nah, aku nggak pernah ngejudge seseorang kalau dia itu punya salah dan tidak. Selama dia baik, aku baik. Selama dia peduli, aku peduli. Selama dia punya tata krama, aku juga punya tata krama. Kalau seandainya dia sedang tidak baik, aku tidak masuk. Karena kita tahu seburuk-buruknya orang, ada pelanginya. Ya, sebesar-besarnya hujan, setinggi-tingginya langit ibaratnya, sebanyak-banyaknya hujan yang tercurah dan halilintar gitu ya, akan membawa kebaikan, pertumbuhan kehidupan. Makanya apa yang dilakukan oleh dunia ini kepada kita, kita apa yang kita lakukan kepada dunia ini gitu. Kita baik kepada orang, siapa orang yang baik kepada kita hari ini? Ya, kayak anak aku misalnya, Dek beliin makanan dong. Enggak mak, aku capek, aku tuh capek banget mah, bla 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 gitu. Pas dia beli sesuatu ternyata dimarahin sama tukang dagangnya. Nggak ada dek, nggak ada. Nanyain apa gitu anak aku kan, nggak ada deh, habis. Terus dia datang marah-marah, mah nggak ada mah, orangnya habis juga dagangannya, tinggal ini doang katanya. Saya tanya, kamu marah-marah enggak? Bawa energi marah-marah enggak? Waktu kamu nanyain makanan yang ada di dagangannya si bapak itu, diam dia. Energi yang kalian bawa apa? Energi kasih sayang ya akan mendatangkan kasih sayang. Ya, energi kebahagiaan ya akan datang kebahagiaan. Seberapapun rezekinya, belum dikatakan bahwa saya itu bahagia banget karena rezeki saya banget, tidak menjamin kamu bahagia. Kebahagiaan itu adalah hatimu itu penuh dengan rasa kasih sayang dan maaf yang luas terhadap segalanya ya. The Queen of Swords ya, di sini kalian berdealing dengan seseorang yang masih punya keinginan ingin mendapatkan kamu di sini. Entah ini seseorang ini bisa ada masalah, bisa juga ini keluargamu, ada perempuan di sini yang tidak suka sekali sama kamu di sini ya. Ketika kamu bisa menyukseskan karirmu, keuanganmu di sini, karena ada pencapaian di sini ya. Kalian orang yang dibanggakan ya oleh dirimu sendiri dan juga lingkungan sekitar. Di sini ada yang nggak suka dan nggak menerima bahwa kamu itu adalah orang yang di sini punya kapasitas kemampuan yang melebihi kemampuannya dia, ataupun ada seseorang di sini yang memiliki apapun ya yang bisa dia beli, yang bisa dia capai, dan seseorang ini tidak menyukai akan keberhasilanmu di sini ya. Seperti itu ya. Oke, tapi kalian tetap semangat dalam mencari masa depan karena fokusnya satu ya, panahnya tepat sasaran di sini. Four of Swords di sini ya, tentang bagaimana kalian udah siap melangkah, udah siap
sedia gitu melindungi dirimu dari hal apapun di sini. Ya. Karena kalian merasa di sini terancam oleh sesuatu hal dan kalian udah siap. Jiwa kalian udah mulai terkikis, siap melakukan segala sesuatu di sini. Siap menghadapi apapun yang ada di depan mata. Ya, lalu di sini ada 8 of coins dan 9 of coin ya, tentang pencapaianmu ini semua akan berjalan dengan lancar karena ada beberapa penghasilan yang akan hadir ya di sini ya. Karena kalian banyak perbaikan, banyak melakukan muhasabah diri, banyak bersyukur, banyak berterima kasih terhadap dirimu, alam sekitar, terhadap bahkan berterima kasih kepada orang-orang yang menyakitimu di sini ya. Rezekimu itu cukup bisa dibanggakan ya. Gitu. Karena kalian di sini adalah seseorang yang punya keberuntungan dalam segi finansial. Jadi tetap tenang, kondusif ya, tetap terkendali. Jika ada sesuatu hal yang menyakitimu ataupun apapun, maafkan dan doakan. Itu, maafkan dan doakan. Ya. Apa yang akan dilakukan, karena ini tentang bicara kebaikanmu, juga sesuatu hal yang menarik dalam hidupmu, keluargamu di sini dan pencapaianmu, yaitu tentang finansial. Sekarang apa yang sedang dirasakan tentang percintaanmu di sini, asmaramu ya. Oke. Beda kartu beda suaranya juga guys ya, jadi maaf kalau aku agak-agak gimana gitu ya, karena kalau semangat tentang spirit itu harus serius ya kan. Nah terus di sini apa yang sedang kalian rasakan ya, kalian tadi kan apa yang tujuan hidupmu ya, tentang program alam semesta terhadap kualitas dirimu. Nah sekarang apa yang sedang kamu rasakan terhadap perasaan tentang gairah cinta di sini ya, tentang satu kepastian, tentang keadilan ya. Di sini ya. Ada sebuah perjuangan hidup di sini ya. Ada energi di sini tuh sesuatu hal yang kayak ada dua hal di sini, karena ini ada kartu yang nyelip di kartu yang lain. Jadi aku ambil aja ini sebagai judulnya, adalah tentang perang usai dan juga hijrah dari kejadian yang tidak menyenangkan di sini. Ataupun ada seseorang di sini yang selesai dengan cerita-cerita yang kurang baik dan menghijrah menjadi sesuatu yang baik, atau seseorang yang menuju ke kamu di sini karena sudah banyak melakukan perbaikan. Oke, kita lihat energi tentang sesuatu hal yang menyangkut perang sudah usai dan kalian memenangkan the game of love-nya. Ya, ada di sini seseorang yang mencintaimu, yang haus akan kasih sayang, ya. Dan kalian adalah orang yang dimenangkan dalam situasi ini. Kenapa Kak dimenangkan di sini? Kalian sudah mengalahkan banyak kesedihan. Kalian berperang melawan kesedihan dan akhirnya mampu mengatasi kesedihan itu dengan positif, kecerdasan emosional gitu ya. Kecerdasan emosionalnya jalan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kalian merasa terancam itu, si hati itu dan pikiran udah mulai sinkron. Kayak oke, semuanya emang udah kehendak yang Maha Kuasa. Kita sepaket kok mencintai seseorang, ini paketannya nih, paket 1, paket 2, paket 3 kayak gitu ya. Bagi yang ingin berumah tangga juga seperti itu paketnya. Siapa aja nanti musuh-musuhnya, siapa aja nanti pembela-pembelanya, itu udah ada guys. Ya, jadi jangan takut dalam berkomitmen. Oke, ada seseorang di sini yang merindukan kasih sayangmu tersebut. Ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan hal-hal yang buruk terhadap kamu. Seseorang itu nggak mau. Seseorang itu di luar sana udah selesai juga dengan keburukan-keburukannya. Dan dia berperang pikirannya melawan mana yang harus dia pilih gitu. Ternyata adalah di sini seseorang ini adalah kamu yang banyak memberikan kebahagiaan ya kepada
siapapun ini, mereka atau dia, dengan tulus ikhlas. Karena di sini ya ada seorang bapak-bapak gitu ya, ada anak kecil ya, yang eh, sama-sama memiliki kebiasaan yang sama gitu, menyukai bunga-bunga di sini, pemberian yang berharga yang masih dia simpan ketika kamu memberikannya kepada seseorang itu dengan penuh cinta dan kasih sayang di sini. Ada yang sedang sendiri di sini, yang menyukai kesendirian ya, dan dia juga mempunyai kualitas kehidupan yang bagus karena mungkin dia sudah memenangkan situasi ataupun perang dalam batin, sudah memenangkan kasus, ataupun ada yang sudah bercerai di sini dan dia lebih bahagia sendiri, dan akhirnya dia menikmati kehidupannya dengan penuh kebahagiaan di sini, enjoy banget ya. Nah, terus di sini juga ada yang mengingat tentang kebaikanmu, kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kau berikan gitu ya. Itu di sini banyak hal, ataupun ada seseorang di sini yang ingin memberikan sesuatu itu kepadamu, sepertinya dia ingin membalas kebaikan-kebaikan yang pernah engkau berikan ya. Ada perasaan cinta di sini ya. Ada juga perasaan di sini yang sangat sedih di sini ya. Ada yang sedih, mungkin sedih ketika melihatmu di sini penuh dengan kualitas kehidupan. Ada yang sudah move on, kamu udah move on dari seseorang, dan seseorang itu merasa sedih, gak mau ditinggalin oleh kamu. Di sini ya, gitu. Nah, hati-hati juga di sini ya. Dengan segala kesuksesan apapun itu, hati-hati dalam memilih langkah, dalam menentukan pilihan hidupmu. Di sini jangan sampai kalian sakit ya. Karena sebelumnya kalian udah mengalami rasa sakit yang amat mendalam. Dan kalian gak mau lagi merasakan hal yang serupa di masa sebelumnya. Oke Aquarius, ada apa nih? Kenapa kalian ingin hijrah, ataupun ada seseorang di sini yang akan datang menemuimu di sini? Kenapa gitu ya? Mungkin salah satunya dia belum bisa move on dari kamu. Dia masih membayangkan, mengingatmu terus-menerus di sini ya. Melukis wajahmu di dalam keheningan. Ya. Seseorang yang melukis wajahmu dalam keheningan. Ingat sama senyumanmu, ingat sama kebaikanmu, ingat sama perlakuanmu gitu di sini ya. Ketika kamu bersama dia gitu ya. Di situ dia nggak mau lama-lama sakit ya. Dia ingin datang segera kepada kamu ya. Mungkin seseorang tersebut udah menyadari kesalahannya, ingin berkomunikasi ya, ingin memberikan hadiah, karena seseorang itu masih setia di sini menunggu kamu, setia juga, kamunya juga ada di sini yang sama-sama setia, sama-sama. Mungkin yang namanya gini ya, ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap hubungan. Ada yang finansialnya bagus, masalahnya ada aja gitu. Ada yang biasa-biasa aja gitu ya, finansialnya kayak gitu ya, tapi dia setia dua-duanya ya, saling support dalam suka dan duka ada di sini ya. Ini seseorang yang sedang kalian pikirkan, ataupun bisa vice versa juga, kamu sedang menikmati kesendirian ini, coba untuk healing, menyembuhkan luka ya atas kehancuran gitu. Mungkin kalian belum bisa berkomitmen, masih belum bisa melanjutkan hubungannya kayak gitu, karena kalian ini masih banyak bermudah sabah diri. Kakak, aku masih bingung dengan pilihan aku masih belum bisa serius dulu, karena mungkin seseorang tersebut belum dewasa buat aku, dan ataupun mungkin aku juga banyak kekurangan yang takutnya nanti dia nggak bahagia sama aku. Di situ ada ya, ada juga energi yang masih bahagia dengan kesendirian gitu ya. Ada di sini yang hijrah gitu. Ada juga yang datang dalam artian seseorang yang sudah melakukan kesalahannya. Ada yang ingin rekonsiliasi juga, ingin ada hubungan silaturahmi gitu ya dengan kamu di sini ya. Ada seseorang yang sedang mengikuti
mengikuti arahnya energi kamu. Kamu adalah seorang, misalnya seorang the high priestess, dia juga mengikuti menjadi seorang yang high priestess juga gitu ya. Mengkaji diri, mengkaji ilmu pengetahuan juga, menambah wawasan supaya bisa sama. Mungkin kalian orangnya cerdas atau ya punya kelebihan yang mungkin dia juga punya kelebihan yang sama-sama ingin membangun kualitas mentalitas gitu ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan cara pandang hidup masing-masing kayak gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada tentang perjuangan. Tetaplah berjuang apapun yang terjadi, tetap berjalan ke depan ya. Situasi sesulit apapun di sini kalian harus tetap tegar, tetap mampu melewatinya dengan baik. Badai apapun yang akan datang, kalian harus bisa melaluinya, karena setiap perjuangan ada hikmah dan berkah di dalam perjalanan tersebut itu ya. Kalian suatu saat di sini ya akan menjadi seseorang yang penuh dengan kelimpahan, dan kalian pun akan melanjutkan cerita tentang kisah leluhurmu di sini yang suka menolong sesama. Ini akan sampai di dalam tujuan hidupmu nanti ya. Seperti itu. Tujuannya adalah ingin memberikan yang terbaik untuk setiap orang, juga untuk dirimu sendiri. Yang paling utama adalah kita selalu menghargai setiap apapun yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Dan kita juga harus banyak-banyak juga mengingat akan kebaikan orang-orang di sini yang pernah menolongmu. Siapa? Biasanya kita pernah ditolong sama seseorang yang tulus, dan ketulusan itu menular guys. Kayak kita itu ngebantuin orang kok tulus banget. Nah, selain daripada genetik, turunan juga ya, ataupun cara hidupmu yang penuh dengan kesedihan, cara hidupmu yang sulit banget dibandingin orang-orang yang lain, kalian punya wibawa yang kayak gini. Aku tuh akan membantu seseorang seperti aku dibantu oleh orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik buat aku. Kalau seandainya suatu saat ada orang yang kayak aku misalnya yang lagi butuh sesuatu hal yang dibantu, aku akan bantu sesuai dengan kemampuan aku, karena alam ini sangat baik sekali sama aku. Jadi akan ada kelimpahan guys, yang kalian duduk tenang santai gitu guys ya. Dan pencapaian akan kalian temukan. Kalian akan memegang sesuatu hal yang sifatnya di sini itu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kekuatan ya di sini ya. The King of Cup ya. Ada yang punya tujuan ingin mempunyai sesuatu untuk membahagiakan orang banyak. Oke, di sini ya. Sekarang ke inisial nama. Kita zoom dulu ya. Sini ada huruf R, X, ada G, ya, S, ada huruf I. O, J, L, E, A, ada huruf T, oke. Kipas angin saya tuh getar, kadang enggak gitu. Karena di sini ada seseorang yang lagi inget banget sama kamu tuh, lagi gitu, lagi khawatir, lagi bingung, lagi cemas ya. Ya. Ada seseorang di sini yang deg-degan banget. Mungkin apakah kalian ini ada beberapa energi yang mencoba untuk mengambil jalan sendiri atau memutuskan hubungan dengan seseorang itu. Seseorang itu gak mau kehilangan kamu, jadi hatinya bergetar terus setiap hari ya. Oke, kita lihat di sini apa yang bisa aku baca. Oke, kalian di sini akan banyak banget rezeki yang mampir di bulan banyak rezeki yang mampir sama kamu ini di bulan September, karena September penuh dengan keceriaan, dengan keberkahan ya. Nah, terus di sini
Kalian beriring dengan seseorang yang gengsinya tinggi banget, yang nggak mau kalah dari kamu, ya selalu mencoba untuk bertahan supaya kelihatan tetap cool, tetap keren gitu ya di mata kamu gitu. Mungkin dia nggak mau dia turun harga dirinya, karena harga dirinya itu sangat tinggi dan mahal. Nggak mau sampai kelihatan dia itu sedih atau apapun, selalu ingin terlihat eksis gitu ya di depan orang lain, dan sebetulnya di dalam hatinya dia itu menginginkanmu. Dia nggak mau gitu kelihatan bahwa dia itu suka sama kamu kayak gitu ya, gengsinya tinggi ya. Jangan sampai di sini ada sesuatu yang terlambat ya. Jangan sampai kalian ini udah sama yang lain gitu, dia mulai kecarian kamu udah sama siapa di sini ya. Karena waktu habis guys, kita menunggu sesuatu yang tidak ada kejelasan seperti itu ya. Kita lebih baik meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, lebih baik kenyataan pahit daripada kita dibawa impian-impian yang hanya mengibuli aja kayak gitu. Hanya sebagai wacana aja kayak gitu. Ada shio macan, shio kelinci, shio anjing, ya sepertinya yang menyukai kamu di sini. Ada yang begini, let me to love you gitu. Biarkan aku mencintaimu. Berikan kesempatan aku lagi untuk aku bisa mencintaimu di sini. Di sini ada energi seperti itu, ya. Ada perasaan di sini, biarkan aku mencintaimu. Ada yang ingin menjadi pahlawan untuk hidupmu, ingin membahagiakanmu dengan apa yang dia miliki. Dia misalnya dia nggak punya materi, dia ingin membahagiakanmu dengan cintanya, ketulusannya gitu. Apapun yang mungkin dia akan mencoba memberikan sesuatu yang mungkin dia bisa lakukan gitu. Dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan dan kelebihan. Ada energi di luar di sana yang masuk, yang mau membahagiakan hidupmu. Mungkin kalian belum ketemu dengan orang tersebut, atau kalian udah bersama gitu di sini, ataupun kalian yang punya keinginan membahagiakan seseorang. Biarkan aku mencintaimu dengan apa adanya aku, dengan segala sesuatu kelebihan dan kekurangannya aku di sini ada gitu. Tolong berikan kesempatan itu. Di sini ada ya, bisa vice versa juga ya. Karena ada orang di sini yang minder, yang pernah kecewa dengan orang lain yang sebelumnya, yang bikin dia itu ya kurang semangat dalam berkarya gitu, yang butuh support dari kamu di sini. Dia kepercayaannya kurang terhadap pasangan yang nanti ataupun yang sekarang dia rasakan itu. Dia ngerasa bahwa dirinya itu belum mampu bersaing dengan lingkungannya, teman-temannya yang di situ tuh mungkin udah pada maju dan segala macam. Di sini ada orang yang depresi banget, yang nggak bisa mewujudkan impiannya, banyak hal-hal yang terhalang gitu. Dan di sini kamu berdiri dengan seseorang itu, dan kalian ingin membahagiakannya dengan cara yang kalian miliki supaya dia tetap eksis dalam menjalani kehidupannya. Di sini ada ya energi di situ, ataupun ada sama-sama yang ingin jadi hero for you, ataupun untuk dia yang sama-sama ingin menjadi pahlawan di dalam ceritanya masing-masing. Nah kayak gitu guys untuk energi zodiak Aquarius hari ini. Semoga resonate, mudah-mudahan membawa pencerahan, ada kebaikan. Ambil yang baiknya aja ya, anggap aja ini hiburan gitu ya, nggak seserius yang kita lihat di sini. Semuanya itu sudah takdir, apapun juga kejadian sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati-hati guys dalam memilih pasangan hidup ya, harus yang seiman guys. Kalau ada iman pasti ada kesejukan. Kenapa sih harus ada iman, ada kesejukan? Karena ada cahaya ya. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya tingkah lakunya, kalau dia udah seiman, minimal ada kebaikan di dalam hatinya, ada cahaya. Gak akan nyakitin kamu ketika kamu mencintai seseorang yang mencintai Tuhannya. Dia gak akan menyanyiakanmu guys. Dia gak akan berbuat sesuatu yang menghinakan kamu. Dia tidak akan berbuat sesuatu yang akan membawamu kepada keburukan-keburukan guys. Ya, oke, makasih udah nonton videonya Aquarius. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Dadah Aquarius.